Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to my class. Insyaallah Ibu di kelas 12 ini akan menemani kalian belajar bahasa Inggris. Tetap semangat ya, meskipun kita belum bisa diperbolehkan untuk tatap muka dan belajar di sekolah. Tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Jangan sungkan untuk bertanya atau mengkonfirmasikan sesuatu yang tidak kalian pahami dengan materi yang Ibu sampaikan. Oke, pagi ini Ibu akan mencoba untuk memaparkan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari di awal. Sesuai yang sudah Ibu informasikan di Google Classroom bahwa kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.24, menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks yang terkait dengan menyatakan hubungan sebab dan akibat. Nah, ternyata materi itu sangat penting banget kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungan sebab akibat, karena semua yang kita lakukan, semua hal yang terjadi dalam kehidupan itu ya awalnya dari kita. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang akan datang ke kita. Kalau kita melakukan keburukan, ya maka keburukan itu akan kembali ke kita. Oke, apa sih cause and effect itu? Apa hubungan sebab dan akibat itu? Simpelnya gini, kalau kalian belajar terus, tekun, rajin, akibatnya akan apa? Efeknya apa yang akan ditimbulkan? Kalian lebih mudah paham materi, kalian lebih mudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian kemungkinan besarnya kalian akan mendapatkan nilai yang bagus di rapot atau mungkin peringkat di kelas. Ya. Oke, cause is why something happen. Jadi sebab itu kenapa sih sesuatu itu terjadi. Nah, efek adalah hasil dari apa yang terjadi tersebut. The cause is the first thing that happens. Jadi si cause itu adalah hal awal yang terjadi. Misalnya kenapa motornya mogok? Ternyata atau karena bensinnya habis. Jadi awalnya bensinnya habis dulu, baru mogok, kan gitu, ya. Oke, the cause is the first thing that happens. Example, I studied online from home because it was COVID-19 pandemic. Kita belajar dari rumah secara online karena apa? Karena adanya pandemi COVID-19. Nah, kemudian the cause answer the question why. Cause itu atau penyebab itu adalah menjawab pertanyaan mengapa itu terjadi. Gitu. Contoh kalimatnya, he's always late because of his gaming habit. Dia selalu terlambat karena kebiasaannya bermain game sampai larut malam, gitu, begadang, gitu ya. Jadi penyebabnya adalah dia bermain game sampai tengah malam. Akhirnya efeknya adalah dia bangun kesiangan, tidak bisa mengikuti kelas dengan tepat waktu. Nah, efek adalah hal berikutnya yang terjadi, gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan dari apa yang terjadi, ya, apa hasilnya, gitu. Ketika misalnya ibu kalian di rumah menyirami tanaman, setiap hari tanamannya disiram, dirawat, ya apa yang terjadi atau akibatnya apa, efeknya apa? Tanamannya tumbuh subur, bunga-bunganya indah, gitu, ya. Hubungan sebab akibat. Kalian melakukan hal yang baik, you do all the good things. Kalian memberikan respon yang baik di kelas. Kalian sopan kepada orang lain. Yang akan ditimbulkan ya apa? Orang lain juga akan memperlakukan kalian dengan baik, gitu. Karena kalian menyebabkan orang lain bisa berbuat seperti itu, gitu. Beda kalau misalnya orang tersebut kasar, ya, it's very rude, arogan, sombong, kemudian dia memperlakukan orang lain semena-mena, maka orang lain akan seperti apa? Ya, orang lain tidak akan respect,
orang lain tidak akan hormat, tidak akan simpati gitu. Yang ada enggan untuk berteman, ya, lebih senang menjauhi kita sepertinya kalau misalnya kita memiliki sifat seperti itu. Oke, example di sini ada kalimat Sanum forgot to collect the task, consequently she didn't get the score. Sanum lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, konsekuensinya dia tidak mendapatkan nilai. Bagaimana gurunya mau memberi nilai karena tugasnya saja tidak dikumpulkan, gitu ya. Beda kalau Sanum collect the task. Sanum mengumpulkan tugas. Nah, maka dia pasti akan mendapatkan nilainya. Gitu. Nah, jadi di sini dalam kalimat hubungan sebab akibat ada yang disebut dengan kata penghubung atau hubungan sebab akibat connectors. Jadi penghubung kalimatnya seperti yang tadi, ada because, ada due to, ada so that, consequently. Nah, ini masing-masing menunjukkan fungsi yang berbeda. Jadi kalau because kalian gunakan berarti kalimatnya menunjukkan penyebab. Tapi kalau consequently berarti kalimatnya menunjukkan efek. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini kalimatnya. Silahkan nanti Ibu kirimkan fotonya. Ini nanti kalian coba analisis, kemudian dicari kata penghubung atau connectors dari hubungan sebab akibatnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa alasan atau tanpa konsekuensi. Jadi mulai sekarang harus berpikir dulu matang-matang sebelum bertindak, karena efeknya akan terjadi pada diri kita cepat atau lambat ya. Oke, begitu saja mungkin untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and keep spirit for studying at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.